Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini yaitu tanggal 29 Juli 2021, kita bertemu lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran matematika. Sudah siap untuk belajar? Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Mari kita simak. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan pada bagian pertama. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian pecahan. Yang kedua tentang pecahan senilai. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kata pecahan? Masih ingat apa itu pecahan? Wah, jika sudah banyak yang lupa, mari kita simak video berikut ini. Coba kalian perhatikan pada gambar yang ada di dalam video. Ini merupakan gambar satu semangka yang utuh. Ada berapa jumlah semangka di samping? Apa yang akan terjadi jika semangka tersebut dipotong? Nah, satu semangka yang utuh dibagi atau dipotong menjadi dua bagian yang sama besar, maka dalam pecahan dapat dituliskan dengan 1/2. Jadi, pecahan di sini adalah bagian dari keseluruhan. Dan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Contohnya pada semangka tadi, jika semangka yang utuh dipotong menjadi dua bagian, maka pecahannya dapat ditulis 1/2. Yang mana 1 berkedudukan sebagai pembilang dan 2 berkedudukan sebagai penyebut. Coba kalian perhatikan berbagai contoh pecahan berikut. Kalian perhatikan dan kalian amati, boleh kalian berhentikan video ini terlebih dahulu untuk lebih memaksimalkan kalian melihat contoh dari beberapa pecahan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pecahan senilai. Kemarin sudah sempat Ustazah singgung apa itu pecahan senilai. Hari ini, sesuai janji Ustazah akan mengulasnya kembali. Pecahan senilai yaitu pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada pizza. Ada dua bagian pizza, yang mana pizza bagian pertama ini dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Sehingga satu bagian potong pizza di sini bernilai 1/8. Sedangkan pizza yang kedua dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga satu bagian potong pizza itu bernilai 1/4. Nah, kalian lihat di sini dua bagian pizza yang pertama bernilai 2/8 ini sama besar atau senilai dengan satu potong pizza bagian yang kedua. Sehingga di sini disebut sebagai pecahan senilai, yaitu 2/8 atau 2 potong pizza yang pertama senilai dengan 1/4 atau 1 potong pizza bagian kedua. Sampai di sini paham anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, pecahan senilai itu dapat ditentukan dengan menggunakan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada garis bilangan, yang mana pada bagian garis bilangan ini
ada garis-garis putus yang ditarik ke bawah, yang mana garis-garis putus ini jika dihubungkan merupakan pecahan senilainya. Contohnya, coba kalian perhatikan pada garis bilangan 3/2 di sini. Nah, kalian lihat garis lurus putus-putus ini yang lurus dengan 3/2, yaitu ada 6/4 dan juga 9/6. Jadi artinya di sini bahwa 3/2 itu senilai atau sama dengan 6/4 dan juga 9/6, sehingga dapat dituliskan seperti yang ada di video ini. Selanjutnya juga terdapat cara lain untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/2. Kalian perhatikan cara yang pertama. Nah, di sini yang mana untuk pembilang maupun penyebutnya sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Yang pertama di sini kita dibagi dengan angka 2 sehingga hasilnya 3/6. Kemudian yang kedua dibagi dengan angka 3 sehingga hasilnya 2/4. Jadi cara yang pertama ini dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, baik pembilang maupun penyebutnya. Kita lihat cara yang kedua. Di sini cara yang kedua adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang pertama kita kalikan 2, kemudian kita kalikan lagi dengan angka 5, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Jadi 3/6, 2/4, 12/24, dan 30/60 merupakan pecahan yang sama besar atau senilai dengan 6/12, sehingga dapat kalian tuliskan seperti di bawah ini, yaitu 6/12 sama dengan 3/6, sama dengan 2/4, sama dengan 12/24, dan sama dengan 30/60. Selanjutnya kita pindah ke materi yang lain, yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan di sini maksudnya yaitu mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Ini sama dengan cara mencari pecahan senilai, yaitu cara yang ketiga tadi, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Namun menyederhanakan di sini itu dibagi sampai pecahan tersebut tidak dapat kita bagi lagi. Contohnya seperti ini. Tentukan bentuk pecahan yang paling sederhana dari 20/24. Coba kalian perhatikan di sini. Untuk yang pertama ini kita dibagi 2. Jadi dibagi angka yang paling kecil dulu. Nah, hasilnya itu ada 10/12. Nah, ternyata 10/12 di sini masih dapat dibagi lagi, itu dibagi 2, sehingga hasilnya 5/6. Nah, 5/6 ini merupakan hasil akhir, karena 5/6 ini sudah tidak dapat dibagi lagi. Sehingga bentuk pecahan yang paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, untuk menguji pemahaman kalian pada materi hari ini, kalian bisa mengerjakan tugas yaitu tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Jadi di sini ada 5 soal atau ada 5 pecahan. Kalian cari 3 pecahan yang senilai dengan pecahan-pecahan berikut ini.
Dikerjakan dengan cara ditulis yang rapi di buku tulis kalian, lalu kalian foto hasilnya dan dikirimkan kepada ustazah melalui WA. Batas pengumpulannya yaitu hari ini pukul 8 malam. Selamat mengerjakan anak-anak. Jika ada yang belum memahami, bisa kalian tanyakan kepada ustazah. Ustazah akhiri dulu, semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.